Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya tentang cara menentukan jumlah rata-rata dari nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah siswa. Dalam video kali ini kita akan membahas yaitu cara membuat rankingan dari hasil video kemarin. Kita akan membuat rankingan. Di sini kita menggunakan atau menguji dari ketiga rumus, yaitu menu rumus rank, kemudian rank EQ, kemudian rank AVG di sini. Jadi di sini kita akan uji dari ketiga rumus itu. Jadi apa perbedaannya atau kenapa kok rumus antara rank dengan EQ ini itu adalah rumus yang sama yang digunakan, yaitu fungsi rank tersebut itu digunakan untuk menggantikan fungsi rank yang tanpa embel-embel EQ dan AVG, yaitu pengembangan. Ya, ini digunakan di 2007. Jadi Microsoft Office 2007. Sedangkan ini mulai kita dapat temukan itu pada Microsoft Office untuk yang Excel di 2010 ke atas. Jadi pengembangannya. Jadi kita langsung saja ke prosesnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk support channel Ruang Tutorial dengan cara klik like dan subscribe. Kita langsung ke video tutorialnya. Di sini kita sudah dari video sebelumnya, bisa dicek di deskripsi atau di playlist dari channel ini, yaitu fungsi rank. Jadi fungsi rank ini kita mulai di di Microsoft Office 2007. Sedangkan untuk yang ini dimulai dari 2010 yang kita itu. Jadi untuk formulanya atau sintak programnya kita mulai saja sama dengan rank. Nah, di sini langsung ada alternatifnya. Jadi rank biasa, rank EQ, dan rank AVG atau average atau rata-rata di sini. Jadi kita coba dulu dengan formula yang di rank biasa. Di sini ada number, yaitu atau berisi angka yang akan kita uji. Kemudian referensi ini adalah kumpulan dari angka-angka yang kita akan buat acuan, serta order ini dia itu sifatnya kita mau mengurutkan dari angka terkecil atau angka terbesar. Jadi kalau kita langsung saja ke sintaknya, yaitu kita pertama adalah number. Di sini kita pilih numbernya yang kita uji adalah dari M8. Kemudian di sini ada titik koma ya. Kita mengikuti instruksi yang di sini, ada yang titik koma ataupun koma. Jadi koma, kemudian referensinya adalah dari sini, dari yang 80 sampai ini ya. Kita balik. Kemudian kita F4 sebentar. Sama dengan rank, kemudian ini numbernya, koma, dari sini kemudian sampai ke dari sel yang terakhir, kemudian F4 koma, di sini adalah ordernya. Oh maaf ya, untuk yang F4 ini absolut, dia mengunci supaya kita tarik ke bawah, dia tidak bergerak selnya yang kita pilih. Kemudian di sini ada, kalau kita pilih 0 maka dia descending, jadi nilai terbesar itu mendapatkan peringkat pertama. Kalau ascending, nilai yang terkecil itu mendapatkan nilai yang pertama. Jadi kita pilih yang ascending dulu, kemudian kita tutup kurung, enter. Oke, jadi ini untuk 83 adalah yang keempat rankingnya, maka tinggal kita drag ke bawah. Jadi ranking pertama dia 90 nilainya. Kemudian kita lakukan uji kedua untuk rumus rank EQ. Kita untuk formulanya itu sama, rank EQ double klik ya. Ini sama, number, referensi, dan order. Numbernya sama, koma,
referensinya kita tetap menggunakan referensi yang ini. Kemudian kita jangan lupa untuk mengunci nilai absolutnya, koma, kita descending, enter, maka hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi rank AVG. Kita pakai numbernya pakai ini, kemudian referensinya juga, koma, kemudian descending. Nah, di sini nilainya yang didapatkan adalah sama. Kita coba uji dari nilai yang kita dapatkan ini, kita samakan. Jadi coba kita uji. Jadi nilai yang di sini kita akan samakan, yaitu pada taruh di Dava Aquila ini. Kita samakan nilainya, maka untuk rata-ratanya sama. Nah, di sini ada perbedaan nilai yang sama. Di sini. Coba kita buka dulu ya untuk mergernya. Kita blok dulu, kemudian kita custom. Di sini kita huruf N, kita my data as header. Oke. Nah, di sini kita urutkan. Maka ketika ada nilai yang sama, dia akan mengalami nilai yang sama di sini, akan tetapi akan terjadi ada loncatan pada ranking. Jadi di sini kemungkinan bisa secara manual kita tentukan ranking ke berapa. Sedangkan kalau kita menggunakan nilai ranking AVG, maka di sini nilai rankingnya di rata-rata. Jadi di sini ketika ada ranking rata-rata, ini akan terjadi di sini perbedaannya. Jadi ada perbedaan, ada loncatan pada rankingnya di sini yang terjadi. Jadi ketika ada nilai yang sama, di sini akan muncul untuk nilainya. Coba kita buat di sini juga, taruh di sini, maka juga akan terjadi loncatan. Jadi yang seharusnya ini 45 itu 78, di sini ada duplikat tetapi tidak mempengaruhi nilai ranking. Jadi ini bahan evaluasi dari mungkin guru-gurunya, apa yang indikator yang akan dijadikan tolak ukur untuk rankingan ini. Apakah memang tolak ukurnya dari nilai yang utama, mungkin PPKN-nya yang tinggi, maka dia mendapat nilai yang atau mendapat ranking yang atasnya, atau ya apa. Itu tergantung dari ini. Ada juga kita yang akan kita buat untuk di video akan datang, bagaimana cara kita mengatasi ranking yang duplikat. Itu mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Jadi itu saja mungkin tutorial kali ini tentang rumus yang kita gunakan untuk proses rankingan di tutorial kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.